AJ dulu ya guys. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zara Helunisa dan di samping saya ada Divya Inggar Pratama Putri. Jadi kita berdua di sini mau buat Q&A tentang proses terjadinya proklamasi. Dan di sini tuh ada teman-teman kita dari jurusan IPS juga. Sebelum itu kenalin dulu teman kita yang paling bocor. Siapa Mbak namanya? Perkenalkan, nama saya Mega Ilanasya dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Naimatul Maulidia dari 11 IPS 3 juga. Perkenalkan nama saya Gracia Aulia dari 11 IPS 3. Dan saya Citra Nugrita Agustin dari kelas 11 IPS 2. Nah, kalian kan dari jurusan IPS nih ya. Kita tuh mau mengetes kalian ini sejauh apa sih mengetahui tentang proses terjadinya proklamasi. Nah, aku tuh pernah dengar nih katanya di dalam proses terjadinya proklamasi itu ada peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Aku mau tanya sama Mbak Mega, penyebab utamanya peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Penyebab utama dari peristiwa Rengas Dengklok itu karena adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan muda sehingga menimbulkan reaksi terhadap kekalahan Jepang melawan Sekutu. Oh, terus gimana sih peristiwa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu? Maksudnya kayak alur ceritanya? Oh iya, pada pukul 4 waktu Jepang, Soekarno dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Kemudian pada setengah 4 waktu Jepang, Ahmad Subarjo dan Jusuf menemui Soekarno untuk menyampaikan berita bahwa Jepang telah mengalami kekalahan terhadap Sekutu, sehingga setelah itu Soekarno dibawa ke Jakarta. Pada pukul 8 waktu Jepang, Soekarno telah tiba di Jakarta dan menuju ke kediaman Laksamana Maida. Pukul 11 waktu Jepang, Soekarno diiringi Maeda dan Sunichiro Miyoshi berangkat menemui Majen Otoshi Nishimura terkait rencana rapat PPKI. Nishimura menyatakan tidak dapat lagi membantu Indonesia. Itu Mbak Jawa. Oh, jadi kan Mbak Mega bilang jam 4 itu kan jam 4 pada di Jepang ya. Yeah. Kalau di Indonesia tuh jam berapa? Jadi kalau di Indonesia waktu Indonesia Barat jadinya jam 2 Mbak, karena selisih 2 jam. Terus aku mau tanya nih sama Mbak Cindy, tes proklamasi itu dirumuskannya gimana sih? Sama konsepnya tes proklamasi itu apa? Jadi, teks proklamasi dirumuskan di meja makan oleh Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo. Kemudian, konsep teks proklamasi kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan itu. Lanjut gitu kan. Aku mau tanya sama Mbak Citra, kan sebenarnya tadi tuh proklamasinya udah jadi, terus di proklamasinya tuh kapan sama gimana? Oh, untuk proklamasi itu terlaksana pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dan tempatnya itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang di rumahnya Soekarno yang sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Jadi kan ceritanya udah merdeka nih kan 17 Agustus. Pasti kan semua orang-orang
kabar yang Budaya sama Suara Asia, dan juga pamflet yang disebar di berbagai penjuru kota. Selain itu juga disiarin di radio yang perangkat-perangkatnya itu dibawa dari kantor berita dulu. Jadi dulu belum ada HP ya? Dan pertanyaan terakhir nih buat Mbak Naim, untuk mengenang peristiwa tersebut itu caranya bagaimana sih? Untuk mengenang peristiwa ini tuh dibangun monumen Rengas Dengklok. Tepatnya tuh di markas kopi Beta daerah itu nggak sih, Mek? Bener. Udah itu. Nah teman-teman, jadi itu Q&A tentang